Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, sampurasun sahabatku dimanapun Anda berada. Insyaallah di video kali ini kita akan coba mereview salah satu buku yang sudah saya baca. Di 2 hari kemarin saya sudah membaca buku berjudul Merendah Asa Mencapai Cita-Cita. Masya Allah. Ini buku yang cukup sederhana, ya, yang ditulis oleh beberapa pekerja sosial yang terlibat dalam satu program, ya. Programnya namanya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang digagas oleh Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Kemendikbud sekitar tahun 2012. Buku ini merupakan bagian dari dokumentasi sekaligus publikasi dari program tersebut, ya. Di halaman awal kita menemukan kata pengantar yang ditulis oleh Prof. Din Syamsuddin, ya. Di kata pengantar kita dapat informasi bahwa berdasarkan survei yang diadakan oleh Unika Atmajaya tahun 99 menyebutkan bahwa jumlah anak di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, itu mencapai 39.861 orang, ya. Jadi anak jalanan yang hidup di kota-kota besar, ya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan lain sebagainya, itu mencapai hampir 40.000. Masya Allah, sangat banyak sekali, ya. Nah, melihat tingkat pendidikannya, melihat tingkat profesi dan lain sebagainya, ini sangat mencengangkan. Bahkan tahun 2002, ya, survei yang diadakan oleh Susenas yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, ya, menyebutkan bahwa lonjakan pertumbuhan, ya, jumlah anak jalanan yang hidup di kota-kota besar sudah mencapai 94.674 orang. Kondisi ini mesti mendapatkan perhatian serius dari berbagai eksponen bangsa, ya, termasuk oleh masyarakat sekitar yang hidup di tengah-tengah mereka. Nah, oleh karena itu pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pelayanan Sosial mengadakan satu program yang tadi saya sebutkan, PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, ya. Ini diharapkan mampu menyediakan akses pendidikan dan kebutuhan dasar anak, sehingga jumlah anak jalanan, jumlah anak yang mencari hidup di jalanan lambat laun akan berkurang dan menambah kualitas hidupnya, seperti itu, ya. Kualitas hidup mereka itu harus dinaikkan derajatnya. Jangan sampai cita-cita mereka, impian mereka tidak bisa mereka capai karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, ya. Dari banyak tulisan-tulisan yang saya baca, ini merupakan pengalaman dan dokumentasi dari banyak konselor, dari banyak petugas-petugas bimbel, kemudian penyuluh-penyuluh. Dapat kita ketahui bahwa ternyata anak-anak jalanan yang hidup khususnya di daerah Jakarta itu memiliki modal yang sama sebenarnya, seperti halnya anak-anak yang lainnya yang hidup normal di lingkungan yang baik, begitu. Dengan hal seperti itu, mereka mencoba untuk kemudian menggali, ya, dan memaknai asa dan cita-cita mereka, sehingga tumbuh asa, sehingga tumbuh keyakinan bahwa apapun keadaan hidupnya, mereka akan mampu untuk mencapai cita-citanya, ya. Dengan adanya penyuluhan untuk ibu-ibu yang tidak bisa menghasilkan ekonomi yang cukup memadai, kemudian dengan pelatihan-pelatihan handicraft, ya, dan lain sebagainya, termasuk
untuk anak-anaknya ya belajar mengaji, membaca, kemudian bermain futsal, kemudian bermain band. Ya intinya pekerja sosial ini menyediakan pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan untuk bagaimana menyediakan kebutuhan dasar anak dan ibu di daerah tersebut. Sehingga luar biasa, hampir setahun mereka lakukan program tersebut, banyak sekali hasil-hasil yang menunjukkan hal-hal positif yang bisa kita lihat. Contoh misalkan seorang anak bernama Bima, usia 14 tahun, ya. Dia putus sekolah sekitar usia anak SD kelas 4, kelas 5. Kenapa? Karena selain biaya yang tidak memadai, ternyata kondisi sosial yang mereka hadapi tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan sekolah. Dengan adanya penyuluhan, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang majelis sosial lakukan, alhamdulillah mereka cukup terbantu. Bahkan dalam waktu setahun itu sudah menunjukkan hasil-hasil positif yang bisa mereka lakukan. Sebagai contoh, Bima tadi yang tadinya putus sekolah, bekerja setiap hari di jalanan untuk mengamen. Ketika ada program tersebut, mereka atau Bima ini bisa kemudian melanjutkan sekolah meskipun dalam pendidikan yang tidak formal. Dan Bima pun memiliki satu tekad, satu cita-cita ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Dengan adanya program tersebut, Bima tersalurkan hobi dan bakatnya. Sehingga insya Allah 5-6 tahun ke depan Bima akan menjadi anak remaja yang memiliki cita-cita yang luar biasa. Pun dengan orang tua Bima, ya yang tadinya hanya orang tua di rumah saja, ibu rumah tangga, dengan adanya pelatihan tersebut, ya penyuluhan dan pelatihan membuat kerajinan handicraft itu ternyata juga bisa membantu skill dan tentunya bisa membantu perekonomian keluarga. Luar biasa. Nah, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mereka mampu mendayagunakan semua kekuatan yang ada sehingga lambat laun anak-anak dan orang tua mereka bisa kemudian melanjutkan hidupnya dengan harapan yang lebih besar, dengan impian yang lebih terlihat real di hadapan mereka. Nah, dengan buku ini saya mendapatkan banyak pelajaran bahwasannya sesungguhnya setiap anak yang hidup di muka bumi ini memiliki potensi yang sama, memiliki akses impian yang sama, asalkan mereka mau dan mampu belajar dari apapun, dari lingkungan sekitarnya, ya, dari penyuluh-penyuluh, dari guru dan sebagainya, asalkan tadi mau bekerja keras dan siap untuk ditempa, ya. Baik, terima kasih. Barangkali ini saja video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.